Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil. Anak kecil itu bernama John Bennett. Hari ini Natal. Ia mendapat hadiah boneka beruang dari orang tuanya. Ia sangat suka dan memberi nama boneka beruang itu Teddy. John Bennett sangat berharap Teddy dapat menjadi seperti manusia. Dan syukurlah permintaannya itu ia lakukan di malam yang tepat saat bintang-bintang jatuh dari tempatnya. Keesokan harinya, John bangun, tapi ia tidak mendapati Teddy, jadi ia mencari ke sana kemari. Hingga tiba-tiba, You're my best friend. Here I am. You mean we get to be best friends for real? For real. meskipun awalnya John sempat ketakutan, tapi karena ini permintaannya, jadi ia begitu sangat senang. Tentu saja ia langsung membawa Teddy untuk bertemu kedua orang tuanya. Merry Christmas, everybody. Jesus H. Fuck! Is it a hugging gun? Helen, get my gun and call the police! I'm sorry, Mr. Bennett. Tentu saja di sini tuh orang tua John Bennett itu ketakutan banget. Namun setelah John kasih penjelasan, mereka pun bisa menerima Teddy. Dan dengan secepat kilat, Teddy langsung diketahui oleh seluruh dunia. Ia sudah kayak artis, selebgram gitu. Semua orang beritakan ia. Hello, Teddy. For some reason, I thought you were going to be taller. I thought you were gonna be funnier. Meskipun Teddy sudah sangat terkenal, namun ia tidak pernah sekalipun melupakan John Bennett, teman terbaiknya. Dan mereka pun tumbuh bersama, melakukan segalanya bersama, tinggal bersama. Bahkan mereka melakukan hal dewasa pun bersama seperti merokok, pergi ke pesta, dan lainnya. Kedekatan mereka terus saja berlanjut, bahkan ketika John memiliki kekasih bernama Lori. Mereka tinggal bertiga bersama. Namun puncak kesalahan yang dilakukan Ted terjadi pada anniversary ke-4 tahun John dan Lori. Di sini Ted membawa 4 gadis yang ia sewa ke dalam rumah itu, membuat rumah sangat berantakan. Dan apalagi terdapat kotoran manusia milik salah satu gadis di rumah itu. Dan Lori menjadi sangat marah. Oh, this is so gross. Don't tell me, I don't want to hear about it. Oh my god, no, I didn't get it. Tell me when you get it. Oh my god. Nah, setelah kejadian itu, John mengajak Ted untuk jalan-jalan berdua. Di situ, ia menjelaskan kalau hubungannya dengan Lori sedang tidak baik-baik saja. Karena peristiwa kemarin, itu ia menjelaskan ia butuh sedikit ruang untuk ia dan Lori berbaikan. Dan di situ Ted harus pergi dulu. Meskipun Ted itu sangat berarti bagi John, tapi Lori adalah cintanya. Jadi ia meminta tolong kepada Ted. Dan ia berjanji akan selalu ada bersama Ted kapanpun itu. Ted pun setuju dan mereka berpelukan. I love you. Fuck. Yeah, sorry. I'm not gay. I know. And you're not gay, so we're fine. Keesokan harinya, Ted diantar John untuk pergi mencari pekerjaan menjadi grosir di supermarket gitu. Nah, di sana itu ia bekerja agar bisa membeli apartemen. Tapi saat interview ia mengeluarkan kata-kata kotor tak pantas. Namun nih lucunya si bosnya malah menerima karena menganggap Ted adalah pemberani. Because everyone's mouth is usually full of your wife's box. You're hired. Shit. Suatu hari John dan Ted pergi ke taman. Di sini banyak banget yang fans sama Ted. Kelihatan kan? Nah, di sini mereka datang untuk bersantai. Lalu datang seorang pria dan anaknya bernama Donnie dan Robert. Di sini Donnie bermaksud untuk membeli Ted karena anaknya sangat fans. Namun di sini itu John yang tahu malah langsung marah dan bilang, "Aku nggak bakal menjual temanku." Nah, tapi Donnie bersikeras dan memberikan nomor teleponnya. John itu berpura-pura untuk menerima dan menaruh nomor teleponnya di sakunya agar Donnie dan juga Robert segera pergi meskipun ia tidak pernah bermaksud untuk menerima tawaran itu. Dan di malam harinya John membantu Ted membawa barangnya ke apartemen barunya. Dan ya, ini merupakan malam yang berat bagi mereka. Keesokan harinya, kita telah melihat Noreen dan John yang hubungannya telah membaik, di mana terlihat mereka menghabiskan pagi hari mereka dengan baik-baik saja.
Di sisi lain kita juga akan melihat Ted yang sedang bekerja menjadi kasir di sebuah supermarket. Di sini ia juga sedang jatuh cinta kepada gadis yang baru saja diterima di supermarket tersebut bernama Penicillin. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Nah, di sini John lagi kerja, terus si Ted ini nelpon. Lalu Ted bilang, "John, kamu harus ke rumahku, soalnya di sini aku punya banyak banget rokok yang kamu suka." Nah, meskipun awalnya John ini nolak, namun akhirnya ia terima karena Ted bilang dia punya DVD orang Cheers yang banyak banget dan John pasti suka. John pun pergi izin sama bosnya dengan alasan si pacarnya Nori itu pantatnya sedang digigit anjing. Ya, meskipun bimbang, namun bosnya mengizinkannya dan ia pun pergi ke rumah Ted. Nah, singkat cerita, akhirnya John dan Ted kembali bersama. Mereka sedang di rumahnya si Ted. Nah, di sini mereka bercerita banyak hal sambil ngerokok, termasuk menceritakan asmara dan tetangga mereka. Nah, di sini juga Ted bilang kalau ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang ia taksir bernama Penicillin. Setelah kejadian itu, kita kembali diperlihatkan keadaan supermarket tempat Ted bekerja. Di situ sedang ricuh, namun di sini ternyata Ted sedang melakukan hal tidak lazim terhadap Penicillin, orang yang ia sukai. Nah, lalu dia dipanggil oleh bosnya ke kantor. Di sini Ted membela dirinya dengan menggunakan kata-kata kasar. Namun anehnya si bosnya yang gila ini malah mempromosikan ia dan kagum pada Ted karena Ted berani bicara kasar padanya. Di malam hari selepas Ted bekerja, ia bertemu dengan Donnie. Di sini Donnie membujuk Ted agar mau tinggal bersamanya. Namun Ted menolak dengan tegas dan ia bilang ia tidak mau. Lalu di sini Donnie pun hanya bisa melihat Ted pergi dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Kemudian scene pun beralih di mana Ted dan John sedang mengadakan double date. Nah, di sini awalnya baik-baik saja, namun Tenny menjadi marah kepada Nori karena ia menyalahartikan ucapan dari Nori, pacar John. Quick, You sorry, know come what? on. I gave birth once, bitch. I can kick your fucking ass. And you better... Di sini juga Nori tahu bahwa John tadi pagi meninggalkan pekerjaannya dan pergi bersama Ted dan ia menjadi marah. Namun John memohon dengan sangat agar diberi kesempatan sekali lagi saja untuk memperbaiki segalanya. Di malam harinya, Nori mengajak John pergi ke acara bosnya yang bernama Rex. Sebenarnya, si bos Rex ini sangat menyukai Nori. Dia telah lama ingin menjalin hubungan dengan Nori. Namun Nori selalu menolaknya karena Nori hanya mencintai John. Nah, di sini juga John sadar akan hal itu. Dan Rex mengajak John pergi ke suatu tempat hanya mereka berdua minum dan bicara di sana. Di sana John bilang agar Rex menjauhi Nori. Namun Rex berkata ia melakukan itu pada semua karyawannya agar tidak marahlah si John ini. Nah, di sini tiba-tiba ada telepon dari Ted yang masuk. Di sini Ted bilang bahwa idola mereka ada di rumah Ted dan ia membujuk agar si Mas ini, lupa namanya lagi, pergi ke rumahnya. Nah, walaupun sempat menolak, akhirnya ia setuju. Dan ia pergi kepada Rex meminta bantuannya agar ia bisa pergi 30 menit saja. Dan ia berjanji akan kembali. Nah, Rex bilang, "Oke, kalau lambat aku ambil pacarmu." I'm gonna have sex with your girlfriend. Sesampainya John di tempatnya Ted, ia pun bertemu dengan idolanya, yaitu Jeff Goddard. Mereka pun mulai bersenang-senang, bergoyang, minum, mabuk, minum rokok lagi, bisa rokok, berkelahi dengan tetangga, berkelahi dengan bebek. Nah, pada akhirnya John pun sadar bahwa ia sudah lewat dari 30 menit, bahkan sangat lama. Ia pun balik, namun di depan pintu rumah Ted sudah ada Nori yang marah di sana. Dan Nori pun pergi menangis tidak terima dengan John dan ia meminta agar John pergi dari tempatnya dan juga ia meminta kunci mobilnya yang sempat John bawa. Nah, Ted pun keluar tanpa ia tahu ada masalah tadi. Ia ajaklah si John. "John, ayo kita kembali ke pesta yuk." Nah, di sini nih ya John sudah pasti marah lah dan ia malah bilang,
kamu sudah menghancurkan hidupku, kamu mengajarku merokok, mengganja, minum, dan segalanya. Dan sekarang cintaku pergi, aku benci padamu dan aku tidak bakal mau lihat kamu lagi. Tentu saja Ted ini rasa bersalah dan ia minta maaf, namun John tetap pergi dengan berjalan kaki dan meninggalkannya. Akhirnya si John pun tinggal di hotel. Nah, di hotel ini ia tinggal sendiri dan ini merupakan malam yang berat bagi John, Nori, dan juga Ted. Mereka masing-masing memikirkan masalahnya. Keesokan harinya, Rex yang mengetahui bahwa sekarang Nori lajang, ia kembali meminta kesempatan kepada Nori agar Nori mau menerimanya dan mengajak Nori pergi ke konser musik. Nah, di sini Nori sebenarnya nggak mau, tapi ia juga tak mau larut dalam sedihnya. Akhirnya ia pun menerimanya. Di malam harinya, si Ted ini pergi untuk menemui John. Dia mau bilang kalau si Rex itu berusaha mendekati Nori. Nah, tapi di sini John malah tidak percaya dan mereka pun mulai berdebat. Awalnya si Ted baik-baik, namun John menyalahkan Ted untuk segala yang terjadi. Ted berusaha menjelaskan bahwa apapun yang John lakukan itu adalah pilihan John dan sama sekali bukan kesalahan dari Ted. Namun tetap saja John keras kepala dan akhirnya bicara mereka tidak berakhir dengan baik-baik. Malahan pertengkaran semakin hebat. Why are you crying? My dick is pushed by the TV. Dan akhirnya sampai di sini. Stop dulu ya part 1-nya. Nanti kita lanjut di part 2. Oke deh, jangan lupa di subscribe agar saat upload kalian sudah update. Bye.